Sehat hari ini? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah, kemudian untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, jadi Bapak minta kepada anak-anak untuk berdoa. Nah, kemudian berdoa dipimpin oleh kawan kita yaitu Muhammad Irwandi. Silakan Muhammad Irwandi pimpin doa. Pada hari ini. Sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran kita, baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional adalah lagu bangsa kita, yaitu yang kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Bangun semua ya, langsung lakukan wajib umum. Silakan.
Nah, kemudian sebelum melanjutkan terlebih dahulu Bapak mengabsenkan dulu ya. Madiana S, Aura, Lista, Nurmala, Hurianul Husna, Irfani, Fatmala Yunida, Rojifa Malina, Muhammad Irwandi, Ferdi, Muhammad Panir, ya. Kemudian Novidiana, ya. Raju Munira, Junaidi, berarti hadir semua kita ya. Ada yang tidak hadir. Nah, kemudian kita hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang gaya di segi kaki kita. Nah, sebelum Bapak melanjut ke materi kita pada hari ini, Bapak mencoba mengulang sedikit pelajaran kita yang minggu yang lalu, yaitu tentang zat. Masih ingat zat? Ada berapa zat? Ada di? Coba sebutkan satu. Yang kedua zat? Cair. Yang ketiga zat? Gas. Yang mana yang dikatakan zat padat? Zat padat adalah berbentuk batu. Seperti kayu, ya kan, itu namanya zat padat. Kemudian zat cair yang mana? Air. Apalagi yang cair? Minyak, kecap, dan lain sebagainya. Kemudian zat gas yang mana? Zat gas? Gas adalah seperti kita lihat di bawah, yang menggelembung. Ketika dimasukkan di balon, maka gas itu menggelembung. Kemudian wujudnya berubah sesuai dengan balon yang kita masukkan gas. Misalnya ada balon yang panjang, jadi bentuk zat gas panjang. Udah pintar anak Bapak ya, semuanya ya. Udah tahu tentang pembelajaran kita yang kemarin. Nah, jadi kita belajar sangat penting untuk mendapatkan ilmu supaya kita pintar. Dengan pintar kita bisa meraih cita-cita. Ada nggak di antara kalian punya cita-cita? Ada. Coba diingat apa cita-citanya? Apa? Jadi guru. Baik sekali jadi guru. Apa? Jadi pilot, sangat bagus. Primo. Oh iya, menjadi abdi negara ya. Primo juga. Mantap sekali. Dokter dia bisa membantu orang yang sakit ya kan. Kita semua punya cita-cita. Tetapi terkabulnya cita-cita kita dengan belajar. Makanya belajar sangat penting. Setiap hari kita harus belajar. Jangan di sekolah, di rumah pun kita belajar. Apalagi sekarang di mana-mana kita bisa belajar. Sekarang kita sudah ada internet, sudah ada HP untuk
semacam ilmu supaya kita semangat belajar menggapai cita-cita kita. Nah, kemudian ya kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya bikin juga guys. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat aktivitas sehari-hari. Kemudian memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian materi kita pada hari ini adalah gaya di sekitar kita. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, ada di antara anak-anak yang tahu gaya? Ada yang tahu gaya? Ya? Gaya tolak? Iya. Apa lagi? Gaya tarik? Apa lagi? Gaya otot. Nah, di sini ada 3 macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Kemudian ada gaya dorong. Ada gaya gesekan. Kemudian ada gaya magnet. Nah, sebelum kita membahas tentang gaya otot, kita mari lihat dulu apa itu gaya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Kemudian interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Terus kemudian akibat benda diam bisa menjadi bergerak saat aga dan darah mendorong dan menarik benda menggunakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan. Bagaimana gaya otot? Yang mana yang kita gaya otot? Ini ya kan? Gaya otot. Nah, dengan tidak kita sadari, sehari-hari kita sudah menggunakan gaya otot. Karena setiap kita menggerakkan benda seperti Bapak bawa ini sudah dikatakan gaya otot. Setiap kita menggerakkan sesuatu benda yang kita gerakkan itu dikatakan dengan gaya otot. Apa lagi gaya otot? Contohnya benda apa kita gerak? Meja. Kita angkat ya kan menggunakan gaya otot. Dari tempat semula kita pindahkan itu udah dikatakan dengan gaya otot. Dan banyak lagi gaya-gaya otot yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ada nggak kalian bisa sebutkan contoh lain gaya otot? Ada nggak? Apalagi coba. Pokoknya yang kita gerakkan apa yang pernah kalian lakukan.
Coba. Ada? Apa? Sapu. Sapu. Mengangkat sapu. Itu juga gaya apalagi? Mengangkat bantal. Mengangkat bantal juga termasuk gaya apalagi? Apalagi? Angkat kasur. Apalagi ada lagi ya? TV. Ya? TV. Mengangkat TV. Itu juga menggunakan gaya otot. Karena interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Akibat benda diam bisa menjadi bergerak. Misalnya contoh ya, Bapak contohkan. Ini dia kursi ya kan? Dia kan duduk di sini ya kan? Kalau kita tidak menggunakan gaya otot untuk memindahnya, untuk bergerak, berarti kursi ini tidak bisa berpindah. Kemudian kita memindahkan kursi ini. Coba perhatikan anak-anak. Kemari. Perhatikan, fokuskan. Ayo semangat. Ayo semangat. Semangat. Ya, coba perhatikan kemari ya. Ini kursi. Kemudian kita menggunakan gaya otot, kita angkat berpindah kemari. Itu namanya dikatakan menggunakan gaya otot. Nah, sudah jelas kan gaya otot? Sudah paham tentang gaya otot? Ada yang ditanya tentang gaya otot? Tidak, sudah paham semua anak-anak ya? Nah, yang kedua tadi ada gaya gesek. Bagaimana gaya gesek? Nah, itu ya. Nah, coba perhatikan. Nah, gaya gesek. Gaya gesek. Halo? Halo? Hai. Nah, coba tengok dulu gaya gesek ya kan. Kita memindahkan kursi ini dengan menggunakan gaya gesek atau tarik ya kan, dorong dan tarik. Bagaimana caranya? Caranya dengan mendorong. Inilah yang dikenakan gesekan antara ini dengan lantai. Kemudian tarik ya, kita tarik juga termasuk gaya gesek. Nah, setelah Bapak jelaskan tentang gaya gesek, ada yang ingin bertanya tentang gaya gesek? Ada nggak? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, mari kita lihat sedikit cuplikan tentang menyangkut gaya gesek. Mau nggak lihatnya? Mau ya. Coba kita lihat dulu sedikit cuplikan gaya gesek. Ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, perhatikan baik-baik. Halo. Perhatikan baik-baik ya, semangat lu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik ya. Dalam sehari-hari, tanpa disadari kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya saat kita melempar bola, menarik mainan ringan tali, bermain plastisit, atau membuka dan menutup pintu. Tahukah kalian, ternyata pada saat itu kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Nah, itu dia ya. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Semangat. Sahabat cerdas, tahukah kalian ada
berbicara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Yuk kita bantu Aga dan Dada mencari cara memindahkan kontainer mereka. Sahabat cerdas, kira-kira cara apa yang bisa dilakukan untuk membantu Aga dan Dada? Kalian bisa memberi ide untuk membantu kepada Aga dan Dada dengan melakukan kegiatan berikut. Pertama, siapkan terlebih dahulu lembar kerja sebelum memulai kegiatan itu. Kedua, ambil satu benda yang ada di sekitar kalian. Ketiga, benda ini akan kalian anggap seperti sebuah kontainer yang dimiliki oleh Aga dan Dada. Keempat, cobalah berbagai cara untuk bisa memindahkan kontainer tersebut. Kelima, tuliskan semua cara yang bisa dilakukan dalam lembar kerja kalian. Buatlah sketsa mengenai cara yang sudah kalian temukan. Gambarkan semampu kalian. Keenam, jika sudah, yuk kita diskusikan yang sudah kalian tuliskan. Dengan sikap yang baik saat mendengarkan pendapat dari kelompok lain. Sahabat cerdas, sekarang kita perhatikan Disimak dan diperhatikan baik-baik ya. menyelesaikan masalahnya. Nanti kita lakukan Mereka mencoba percobaan ya. mengangkatnya. Bisa, tetapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Lalu Aga mencoba menarik dan Dada mencoba mendorong. Hore, bisa. Ini lebih mudah mereka lakukan dibanding diangkat. Akhirnya berhasil juga. Ternyata berat juga ya. Apakah ada cara lain ya agar besok kita memindahkan lebih mudah dan lebih ringan? Sahabat cerdas, ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda deras. Akibatnya, benda diam bisa menjadi bergerak. Saat Aga dan Dada mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Nah, setelah kita lihat cuplikan berikut, kita sudah tahu apa itu gaya, ya kan? Gaya adalah interaksi pada benda dan bentuk tarikan atau dorong. Nah, kemudian gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Kemudian gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerakan benda. Nah, setelah kalian melihat cuplikan video singkat tadi, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat? Ada sebuah benda seperti kontainer. Seperti ini ya, Bapak ambil di saya. Seperti ini mejanya misalnya. Mana meja ini? Ini ya. Ini satu meja. Jadi ini ya. Ini dianggap suatu kontainer. Bisa kita memperagakan. Bisa Bapak minta satu orang? Ya, boleh. Misalkan maju. Siapa lagi? Satu orang lagi. Boleh. Terus maju. Nah, ya. Kita akan mencoba percobaan tentang masalah gaya. Yang pertama sekali, coba kalian angkat. Berat nggak? Berat ya? Berat ya? Berat. Tetapi itu yang mengangkat gaya apa namanya? Gaya otot. Kemudian apa
lagi? Didorong lah. Satu kali didorong. Itu juga masih susah kita tolak kan? Karena berat. Itu menggunakan gaya gesek. Nah, kalian coba perhatikan kembali semua. Sudah kalian perhatikan semua? Apa yang teman-teman kalian lakukan? Sudah, duduk kembali ya. Kita sudah melakukan praktek ya tentang masalah gaya kan? Yang pertama gaya otot. Kemudian gaya gesek. Nah, setelah kalian melihat cuplikan, kemudian kalian sudah tahu apa itu gaya. Kemudian kalian sudah tahu mana gaya gesek dan mana gaya otot. Nah, sekarang kalian buat kelompok supaya kerja kelompok untuk diskusi tentang masalah gaya yang tadi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara kursi tadi bisa mudah dibawa? Bagaimana cara kursi tadi mudah diangkat? Nah, kemudian ada ini untuk diskusi. Sekarang Bapak minta kalian buat kelompok ya. 3 kelompok. Sudah? Ya, coba dirapikan ya. Dirapikan. Hati-hati. Ya. Oke, siap? Yang mana kita bikin nama kelompok A? Ini kelompok A ya. Ini kelompok B. Terus kelompok B. Nah, coba dengar dulu ya. Dengar dulu. Sebelum kita kerjakan, kita escape dulu ya. Boleh? Ayo, coba bangun semua dulu. Bangun semua biar semangat. Bangun semua biar kita semangat ya. Coba bangun semua. Bangun. Nah, kita mulai permainan ya. Tahu kan? Sudah? Siap? Sekarang Bapak ucapkan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 5. Ya. Ya sampai 5 ya. Sampai 5 ya. Oke, kita ya. Ulangi sekali lagi ya. Ulangi sekali lagi ya. Ulangi sekali lagi. Siap? Ya. Tepuk 5. Tepuk 1. Ya. Kena lagi ya. Kena dia 2 kali. Kita berikan apa? Senyum aja ya. Senyum. Semangat bilang. Sekali lagi. Siap? Siap? Tepuk 5. Tepuk 1. Kita kenapa? Senyum. Senyum. Tahan. Iya. Oke,
kerjakan diskusi. Yang pertama, kalian diskusi sama kawan-kawan kelompok masing-masing untuk membuat satu permasalahan tadi, bagaimana jalan keluar. Ya, permasalahan tentang masalah mengangkat dan bagaimana caranya supaya mudah. Sudah paham? Sudah. Sudah Bapak bagikan ya. Nanti kita malu-malu ya. Yang belum ya, kerjakan ya. Bapak berikan 5 menit ya. Berikan ya. Udah sama semua dari mudah kerjakan dan diskusi ya. Bikin nama yang kelompok ya. Bikin nama dan kelompok ya. Bikin nama dan kelompok ya. Udah. Bagaimana kelompok A? Ada kendala nggak? Kerjakan yang baik ya, diskusi sama kawan-kawan ya. Nah. Ini kelompok B mana? Ada kendala nggak? Ya, itu nama-nama yang semua ya. Jangan lupa nih bikin kelompoknya. Berapa ya? Oke. Udah siap? Udah ya? Oke, kerjakan yang baik teman-teman ya. Ya. Ya, begitu. Ada masalah? Ada nggak? Ada kendala nggak di kelompok? Kelompok berapa nih? Kelompok B? Ada pembelaan? Tidak? Ada masalahnya nggak? Ya, sudah bersama ya. Ya. Diskusi sama kawan-kawan ya. Nanti kita udah ke depan. Ya. Jangan duduk, nah, duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi ya. Ada apa lagi? Nah, ada lagi ya. Iya. Jangan ikut.
ya. Berapa menit lagi? Ada Aduh, motornya Dia akan Udah. Udah. Udah siap Nana? Udah. Yang lain udah siap? Kamu ada siap? Waktunya Rinjai sebentar lagi. Udah siap? Ya, udah siap? Udah. 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 Bapaknya udah siap? Udah. Udah siap semua? Udah ya. Kalau udah, jadi kita presenta maju ke depan perwakilan satu kelompok. Siapa yang mau maju? Ya, dipersilakan kelompok BS. Kelompok apa? C ya. Oke, silakan. Siapa namanya? Ya? Siapa? Panil, Pak. Panil ya, Panil. Silakan Panil. Dibaca presentasinya. Nama kelompok. Ya. Uriatul Ustadi Faulina Muhammad Fadil Aura Dini. Kami mencoba menanyakan bisa tetapi ternyata kontennya berat dan kami tidak kuat. Lalu kami mencoba menarik dan mencoba mendorong Ore. Bisa ini mudah kami lakukan dibandingkan diangkat. Ketika kami mendorong, menarik dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya adalah interaksi pada benda dalam membentuk tarikan atau dorongan interaksi mengalahkan benda berakibat benda diam bisa menjadi bergerak. Senang saya dan teman-teman mendorong dan menarik benda dari Ya, jangan. gaya angkat gaya. Usaha adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia. Menggunakan untuk pada tubuh mereka saat diberikan gaya dorong atau tarik maka akan terjadi gerakan antara tarinya dan pembukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya aspek arah gaya aspek berlawanan dengan arah gaya gerak benda. Ya. Semakin lebar dan luas mungkin benda yang bergerak maka gaya selalu besar, artinya akan makin susah bergerak dan akan seperti berat ketika didorong. Nah, sebentar. Sudah bisa. Tepuk tangan dulu. Nah, sebentar dulu. Di antara kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada? Enggak ya. Kalau enggak, silakan duduk ya. Ya. Siapa lagi kelompok mana maju? Ya, silakan. Halo. Sudah ya, semangat ya. Halo, halo. Tolong ya, tolong hari ini kawan kita lagi berkenaan. Perhatikan sebentar saja, ya. Silakan nak. Nama kelompok Mardiana Edi Diana Lifta Iya. dan Irwandi Irfandi. Iya. Kami mencoba mengangkatnya, bisa, tetapi ternyata kontainernya berat dan kami tidak kuat. Lalu kami mencoba menarik dan mencoba Coba mendorong. kembali. Ore, bisa. Ini lebih mudah kami lakukan dibanding diangkat. Iya. Jika kita mendorong, menarik dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Iya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Akibat benda diam bisa menjadi bergerak. Saat saya dan teman mendorong dan menarik benda, kami menggunakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia dan hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang Berikan semua ya. maka gaya gesek semakin besar. Ini benar. Ya. Tapi kita tepuk tangan dulu. Nah, kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nah, silakan duduk ya. Kemudian kelompok B ya, silakan.
pada benda tersebut. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan mengeluarkan benda bebas akibatnya. Benda yang bisa menjadi bergerak saat gaya yang memang mendorong dan menarik benda yang menggunakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya sesak. Arah sesak berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergerak bergesekan, maka gaya bergesekan semakin besar. Artinya benda Ya, tepuk tangan dulu. Semangatnya. Coba diperhatikan kembali sebelum dikumpul. Ya. Jadi kita sudah tahu apa itu gaya dan bagaimana cara kerjanya. Sudah tahu gaya otot dan gaya gaya yang dikatakan di sekitar kita itulah gaya otot dan gaya dengan kita tidak sadari sehari-hari kita telah melakukan ya ada gaya otot, ada gaya seperti sepeda itu gaya apa namanya? Gaya gesek karena dia akan bergesek dengan jalan waktu kita dayung berpindah seperti ini bergesek ya kan? Gaya otot gaya seperti kita mengangkat sebuah benda, kita pindahkan dari tempat semula ke tempat yang lain. Udah boleh simpulkan tugas saya? Ya. Simpulkan. Mana? Ya. Kemudian rapikan bangku kalian seperti ini. Ya. Sudah rapi semua? Kita kan sudah melakukan mengidentifikasi tadi ya kan. Sekarang kita lanjutkan dengan soal yang terakhir. Soal pilihan yang udah ya. Kita sekarang Bapak bagi terus ya. 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 Ya sebentar dulu Bapak berikan petunjuk cara mengisiannya ya. Sekarang semuanya belum? Nah, iya. Nah, coba diperlihatkan kemari bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama sekali jelas nama ya, tulis nama masing-masing ya. Terus kemudian isi gelas, kemudian
Ya. Sudah tulis nama? Mana namanya? Tulis nama dulu ya. Iya di atas sini. Nama siapa di sini? Ya. 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 Ya, lagi ya. Terus ya. Gimana, Nak? Ada masalah? Ya, namanya yang lupa ya. Namanya ya. Iya, namanya. Tulis. Iya. Dari Bu ya. Gimana? Udah siap ya? Udah ya? Ya. Udah. Kalau udah kan? Udah? Udah. Udah ya? Ya, Pak. Udah. Udah Bapak kumpulkan ya. Ya. Nih. Iya. Makan ya? Udah ya? Kita udah menyelesaikan soal-soal tadi. Dan kemudian kita juga telah waktunya menjelang Jumat. Jadi kita mengambil kesimpulan yang bahwa seperti karena kita menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini adalah tentang gaya. Gaya itu
pada dorongan atau tari berdayakan. Ada dua macam hari ini yang kita pelajari, yaitu tentang gaya otot dan gaya gesek. Itu sebenarnya tidak kita sadari, sehari-hari kita telah melakukan gaya gesek. Kemudian apa itu gaya gesek? Apa gaya gesek? Gaya yang berlawanan arah ketika kita lakukan. Kemudian apa gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan. Gini ya kan? Nah, terus kemudian kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini ya dengan kita akhiri berdoa. Silakan dipimpin doa anak untuk doa berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah? Silakan. Nah, jadi sedikit Bapak pesan kepada kalian, sampai ke rumah juga belajar. Jangan di sekolah saja, di rumah juga belajar. Kemudian nanti waktu pulang hati-hati di jalan. Jangan apa kita harus jalan bebas. Ke rumah. Kemudian begitu sampai ke rumah kita mengucapkan assalamualaikum. Orang tua kita. Nah, cukup di sini pembelajaran kita pada hari ini dan juga Bapak cukup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh pulang. Iya. Iya. Oh, baik pasang.